Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya ingin menanggapi atau merespon atau menjelaskan lah gitu ya, bahwa ada statement yang keberadaan statement ini sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran gitu, dalam bentuk makna ya, dalam bentuk pemahaman atau dalam bentuk substansi gitu. Sebenarnya cuman masalah perbedaan antara bahasa ayat-ayat Al-Quran dan makna atau substansinya gitu, atau isinya gitu. Itu tiga hal yang berbeda, tetapi itu adalah merupakan satu kesatuan gitu. Dalam kitabullah itu ada bahasanya, ada ayat-ayat Al-Qurannya, ada juga maknanya gitu. Tapi untuk kepentingan menjelaskan dalam studi agar bisa mudah dipahami itu, maka perlu kita pecah gitu. Mana makna, mana bahasanya, mana ayatnya gitu. Makanya kan statement ini bahasa, katanya kan bahasa selain yang ada dalam Al-Quran itu adalah sesat gitu ya. Termasuk terjemah dalam bahasa Indonesia. Itu dinyatakan atau dijustifikasi sebagai bahasa yang sesat gitu. Bahkan orang menjelaskan, mau mengkaji terjemah segala macam itu, dia sudah mengklaim. Tapi ketika ditanya yang mana sesatnya, jangankan sebelum ditanya yang mana sesatnya, objek apa yang dikatakan itu adalah sesat gitu. Istilah sesat saja tidak dijelaskan gitu. Padahal itu kan bahasa Indonesia. Harus merujuk ke KBBI gitu. Sedangkan dia sendiri menggunakan istilah sesat. Oke, dia juga mengakui. Dia juga mengakui bahwa dia itu sesat gitu. Tapi kan yang dihajar ini kan, yang dijustifikasi itu kan bahasanya. Sementara bahasa itu kan alat. Alat untuk menyatakan suatu kesadaran gitu. Itu fungsi bahasa ya, kalau kita bicara fungsi itu adalah sebagai alat untuk menyatakan suatu kesadaran gitu. Nah, jenis-jenisnya pun bahasa itu ada beragam. Ada bahasa isyarat, ada bahasa tulisan, ada bahasa percakapan, ada bahasa perdukunan dan sebagainya. Contoh misalnya lampu merah ya, atau rambu-rambu di jalanan gitu kan. Ada merah, hijau, kuning. Itu alatnya. Ya, itu merupakan bahasa isyarat dengan cara memberikan tanda warna merah, warna hijau, warna kuning ya kan. Nah, substansinya adalah maksud dari apa yang ditampilkan. Itulah yang saya sering mengatakan itu substansi ya. Jadi bicara masalah isi itu masalah substansi, lain dengan bahasa gitu. Kalau bahasa itu kan bungkusnya. Bungkus dari idenya. Bungkus dari ide, bungkus dari substansinya gitu. Makanya kan dua hal yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan gitu. Antara warna merah dengan makna harus berhenti itu, dia tidak bisa dinyatakan sebagai lampu merah itu sesat. Yang benar itu substansinya. Kan nggak mungkin. Substansi itu sendiri juga itu baru bisa akan terlihat setelah ada hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera gitu. Bisa mata, bisa telinga, bisa alat perasa dan sebagainya gitu. Tanpa ada proses penangkapan tersebut, tidak akan ada rasa, tidak akan ada pemahaman ya. Makanya disitulah peran
praktek-praktek kehidupan Nabi Muhammad dan para rasul ya, secara praktis ya. Baru bisa kita memahami Al-Quran itu. Kalau cuma memahami bahasanya secara kodifikasi, secara grammar segala macam itu, tetapi tidak melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, baik melalui hadis, melalui catatan-catatan sejarah, itu tidak akan ada namanya pemahaman ya. Nah, dari mana kita bisa ngomong begitu? Dari ayat yang menjelaskan banyak redaksinya itu, misalnya wa ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmah. Hikmata. Jadi ya memang benar, al hikmah itu merupakan kandungan dari Alkitab. Tapi al hikmah itu bukan bicara tentang bahasa, sama seperti bicara hukum. Ya kan? Muhkamat misalnya. Itu bukan bicara soal bahasanya harus apa gitu. Tetapi bicara tentang substansinya di situ. Dalam arti nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Jadi sifatnya bisa dikatakan abstrak ya. Itu seperti apa ya, rasa gitu. Tidak terlihat, abstrak. Kalau dibawa dengan bahasa, barulah kelihatan rasanya, maknanya itu. Kalau cuma diem gitu, misalnya kopas ayat tanpa adanya pemahaman, melihat praktek-praktek kehidupan para rasul di sejarah, di hadis dan lain sebagainya, itu tidak akan kita bisa memahami ayat tersebut. Gitu. Ayat tersebut memang sudah jelas, gitu. Tetapi kandungannya itu harus kita lihat juga dengan al-hikmah tadi. Nah, alat bantunya apa? Ya bahasa, buku-buku sejarah, semua itu alat. Jadi ironis kalau alat diklaim atau dijustifikasi sebagai sesuatu yang sesat gitu. Ya. Makanya kan pernah saya kasih contoh begini. Kalau mau bicara hakikat ya, hakikat yang sebenarnya. Misalnya saya sebut begini, atau saya tulis ya. Pernah saya tulis tuh di kesempatan lain. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Saya tulis tuh, saya tunjuk tulisannya itu. Ini ayat Al-Quran bukan? Saya bilang bukan. Itu tulisan Al-Quran. Tulisan Al-Quran artinya Al-Quran yang sudah ditulis, atau Al-Quran yang sudah dituang menjadi tulisan. Namanya tulisan Al-Quran. Beda fungsi lagi di situ. Jadi yang mana yang Al-Quran itu, yang disebut Al-Quran itu, atau yang disebut ayat-ayat Al-Quran itu yang mana gitu? Yang menjadi isi tadi, qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jadi apa yang diturunkan oleh Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril, masuk ke dalam hati. Nah, menjadi isi hati. Isi hatinya itulah hu-nya tadi itu. Hu-nya. Pasti ada yang bertanya juga di situ. Anda itu menyatakan itu bukan ayat Al-Quran, tapi Anda dalam menjelaskan itu, saya tulis ayatnya. Berarti kan itu ayat Al-Quran. Ya untuk kepentingan penjelasan, untuk kepentingan atau keperluan menjelaskan, sebut aja itu ayat. Gitu. Tapi kalau bicara hakikat, itu tulisan. Jadi nilai substansi di dalamnya itulah ayat-ayat Al-Quran yang dikemas dengan tulisan gitu. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Itu agak mendalam ya. Atau bisa membedakan antara gula dengan rasanya gitu loh. Rasa itu warnanya apa itu?
bentuknya seperti apa itu. Dia nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Itulah makna, itulah pemahaman, itulah al-hikmah. Gitu. Pada hakikatnya itu. Jadi benar dikatakan, kan dibantah sama dia itu. Nggak ngerti dia orang ini. Oh, kamu itu nggak ngerti. Al-hikmah itu kan ada dalam kitab. Memang benar di dalam kitab. Cuma al-hikmah itu apa? Pemahaman, bukan bicara bahasa dia. Kalau bicara kitab, ya ada bahasa, ada ayat Al-Quran, ada makna. Tapi kalau al-hikmah, makanya itu dipisah. Wa alamal kitabah wal hikmah. Jadi Allah mengajarkan kitab dan al-hikmah gitu. Jadi dipisah secara tersendiri al-hikmah itu. Kalau secara bahasa al-hikmah itu kan artinya bisa pemahaman, bisa juga kalau di kamus itu al-jaudatur ro'i, topnya pendapat, artinya kualitas pendapat yang bagus gitu, atau jempolnya pendapat gitu. Itu pendapat, bukan bahasa, artinya belum dikemas ke bahasa gitu. Dia berupa pemahaman gitu. Lain dengan ayat Al-Quran, lain dengan kitab itu, isi kitab itu mengandung bahasa, ayat, dan makna gitu. Jadi harus paham itu, maksud saya itu. Jadi kan statementnya itu kan semua bahasa selain yang dipakai oleh Al-Quran sesat gitu. Sekarang kalau misalnya orang kondisi yang tersesat di jalan, disampaikanlah penjelasan dengan bahasa Indonesia. Ini yang benar, supaya nggak tersesat gitu. Nah, terbukti setelah diberitahu pakai bahasa Indonesia, orang itu tidak tersesat lagi. Berarti sesatnya di mana bahasa Indonesia itu? Itu yang saya belum dapat jawaban dari dia sampai saat ini gitu. Karena ditangkap orang itu, orang yang tersesat itu adalah substansi dibalik dari bahasa itu. Misalnya mau ke kota bumi gitu. Oh, Bapak dari sini. Nah, kan kayak seperti dari sini ke sana, ke kiri. Itu kan bahasa Indonesia semua itu. Jadi yang ditangkap itu pemahamannya. Bukan semata-mata bahasanya. Tetapi kandungan dari apa yang disampaikan itu dia mengerti gitu. Berupa pemahaman. Terbuktilah dia nyampe ke kota bumi misalnya. Jadi letak sesatnya bahasa itu di mana gitu. Saya tuh sampai sekarang belum dapat itu penjelasan itu. Saya cari komentar-komentar dia itu semuanya itu. Ditanya objek sesat itu di mana? Jawabannya apa? Ya kalau Anda masih betah dengan yang sesat ya silahkan. Ini kan bukan jawaban. Itu ngeles namanya gitu. Objek sesat itu di mana? Apa kalimat dari sini ke sana, dari belok kiri, apa belok kirinya yang sesat gitu, istilah itu apanya gitu, objek yang dikatakan sesat itu yang mana gitu. Toh orang itu bisa memahami soalnya kan, yang tadinya tersesat menjadi tidak tersesat, artinya bisa mencapai tujuan yang dia inginkan gitu. Saya cari lagi itu, saya pertanyakan lagi dalam bentuk pertanyaan yang lain, misalnya apa gitu. Tetap ngeles terus, tapi dia menjustifikasi selalu orang yang mengomentari dia itu selalu dianggap atau dijustifikasi sesat gitu, tanpa ada penjelasan sedikit pun di mana letak sesatnya, kecuali cuma satu, frase atau kalimat itu tidak ada dalam Al-Quran gitu, cuman itu alasannya gitu. Ya mudah-mudahan saya salah ya, dalam apa meneliti, menganalisa ya kan. Mudah-mudahan saya salah gitu. Tapi itulah yang saya dapat. Pada akhirnya juga kami kan sempat hampir diskusi. Jadi saya diundang untuk berdiskusi. Saya bilang mau, tapi ada syarat. Syarat yang paling utama adalah dalam diskusi itu harus pakai bahasa Al-Quran. Jadi kosakatanya terbatas dalam sesuai dengan Al-Quran.
bukan frasa ya, tapi kosakata. Walaupun kosakata itu digabung dengan kosakata lain menjadi frase, itu tetap ngambil dari Quran semua gitu. Dan tata bahasa yang standar yang saya pakai itu tata bahasa yang berlaku di dalam Al-Quran gitu. Itu saya maunya diskusi dengan cara itu gitu. Maulah diskusi gitu. Ketika memulai saya lihat, tapi sebelumnya kan saya juga mengajukan syarat itu jangan bisanya cuma copy paste ayat, kopelan ayat ya. Kopelan itu maksudnya potongan ayat gitu. Jadi ayat itu nggak utuh, dipotong separoh, copy kirim. Jadi nggak utuh, separoh kirim. Jangan begitu. Kalau begitu saya nggak mau. Saya bilang begitu. Saya tuh sebelumnya sudah menduga pasti caranya begitu. Makanya saya sebelum terjadi sudah saya pagari dulu. Kenapa saya nggak mau? Karena tidak semua apa yang kita copy dan paste itu berupa kopelan atau potongan ayat itu sejalan dengan kontekstual yang sebenarnya dari ayat itu gitu. Mungkin ada yang sesuai konteks, tapi nggak menutup kemungkinan setelah kita teliti lari dari kontekstual yang sebenarnya gitu. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia ya, penjelasannya begini. Jika ada orang jahil datang dan berkata buruk kepada Anda, maka katakanlah salam gitu. Ya, berarti kan katakanlah itu kan perintah. Bagi yang menanggapi perintah itu, menyimak perintah itu, bila ingin memenuhi perintah itu, maka kalau cara memenuhi perintahnya itu hanya menggunakan istilah salam begitu, karena plek pakai redaksi atau teks yang ada dalam Al-Quran, itu menjadi tidak kontekstual lagi atau tidak bisa dipahami lagi oleh orang jahiliyah tadi gitu. Makanya saya buat emang agak sulit ya cara menjelaskan seperti itu. Makanya saya buatlah analogi gitu. Analogi, contoh misalnya, saya pakai kalimat seandainya di dalam Al-Quran itu ada perintah. Ada perintah, bacalah Al-Fatihah gitu. Kita ini mau memenuhi perintah ini. Berarti harus baca Al-Fatihah. Sholat, habis baca iftitah, Al-Fatihah. Allahu Akbar. Jadi Al-Fatihah, istilah Al-Fatihahnya itu yang dibaca, bukan ayat 1 sampai ayat 7 gitu. Kalau dibaca semua mungkin itu tidak sesuai dengan teks dalam Al-Quran itu sendiri yang menyatakan misalnya bacalah Al-Fatihah gitu. Di Quran tuh Al-Fatihah. Nah itu analogi dari salamun tadi gitu. Bantahan dia itu apa? Ngebantah argumentasi kok pakai seandainya segala macam itu. Al-Quran tuh nggak ada seandainya. Bisa aja kita bantah. Di Quran tuh banyak kalimat pengandaian menggunakan walau, lau, in, jika. Itu kalimat pengandaian semua yang berfungsi bisa sebenarnya maksudnya itu bisa perintah, bisa larangan, bisa penegasan. Caranya dengan cara pengandaian gitu. Jika kamu begini maka kamu akan begitu, misalnya begitu. Maksudnya tuh jangan begitu gitu. Kayak walau yarul ladzina zalamu id yarawunal azab annal quwwata lillahi. Itu kan seandainya. Itu yang ngomong Allah, pakai istilah lau di situ. Seandainya. Berarti kita tidak apa-apa dalam arti dalam kepentingan untuk menjelaskan agar mudah dipahami menggunakan analogi atau pengandaian gitu. Mungkin dari kawan-kawan yang studi itu kan bingung kalau kita menjelaskan pakai bahasa Al-Quran, menjelaskan pakai teks Al-Quran, bukannya berarti Quran itu tidak jelas. Kandungan isinya kan harus dibongkar, harus dilihat isinya, substansinya harus dilihat dengan menggunakan alat gitu. Pendongkelnya itu bahasa gitu. Nah kalau alatnya saja sudah dianggap sesat, itu bisa menghalangi orang justru
Seperti yang ayat kemarin itu yang sudah kita bahas. Wala yasuddunaka an ayatillah ba'da id unzilat ilaika. Jangan sekali-sekali mereka. Ini aja, mereka di sini kan nggak ada. Mereka itu mereka siapa? Kalau ini cuma dipahami sebagai mereka saja, berarti mereka seumumnya. Maka harus dicari lagi di ayat lain. Mereka itu yang dimaksud itu apa? Waman sya'a falyu'min, waman sya'a falyakfur. Ada dua golongan manusia. Seperti nanti yang akan kita bahas juga ini ayatnya ini. Jadi terbagi dua. Nah ini mereka yang mana? Berarti yang berkehendak kufur di sini konteksnya. Gitu. Nah itulah memahami satu ayat harus dengan pemahaman ayat lain. Nah bicara soal pemahaman itu tidak bicara soal bahasanya, tapi bicara soal maksud, soal isi, soal pengertiannya, soal substansinya, soal esensinya gitu. Kalau bahasanya bisa bahasa apa aja sebagai alatnya. Gitu. Jadi kembali, itu bahasa itu sesatnya di mana gitu. Itu kan alat. Ya. Jadi memang ada kalau ayat yang kemarin itu kita bahas itu kan di sini wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika. Jangan sekali-sekali mereka yasuddunaka tuh menghalangi Anda dari penyampaian ayat-ayat Allah sesudah suatu ketika dikala yang demikian itu diturunkan kepada Anda. Jadi setelah diturunkan, disampaikan ayat-ayat itu, jangan sampai mereka menghalangi. Gitu. Menghalangi ini kan banyak penafsiran dengan cara kebijakan, dengan cara statement-statement dari seperti tadi itu, yang seharusnya alat itu bisa mempermudah kita belajar memahami maksud isi sebenarnya, itu dijastis sebagai sesat segala macam, orang jadi terhalang. Gitu. Artinya di sini ayat ini mempunyai pemahaman atau substansi di dalamnya bahwa ada orang-orang yang menghalangi gitu. Nah, penjelasan yang saya tadi itu bahasa seperti itu nggak ada dalam Al-Quran, tapi pemahamannya ada gitu loh. Di balik itu tuh ada, oh berarti ada ini gitu. Jadi harus bisa dibedain antara bahasa dengan pemahaman gitu. Pemahaman itulah yang bisa kita sebut al-hikmah ya. Dan itu diajarkan oleh Allah melalui praktek-praktek Rasul gitu. Nanti saya nyebut sunnah Rasul sesat pula lagi. Praktek juga nanti sesat juga kan, bahasanya bukan nggak ada dalam Al-Quran itu. Jadi bingung diskusi dengan orang seperti itu. Dia nggak bisa membedakan antara yang mana pemahaman, yang mana disebut bahasa itu. Tunjuk coba, bahasa itu yang mana, pemahaman yang mana. Tapi kalau pemahaman, dia nggak bisa kecuali sudah ada pantulan, sudah ada yang dipantulkan. Ya melalui bahasa, melalui alat, baru kelihatan dia pemahamannya itu. Banyak ya contoh-contoh itu. Jadi kalau bicara masalah sesat menyesatkan itu, kita harus dudukkan dulu pengertian sesat itu apa gitu. Kalau orang bisa lebih mudah mencapai tujuan dengan alatnya jangan dijustifikasi sebagai hal yang sesat, apalagi menyesatkan gitu. Itu tidak elok ya, istilahnya tidak bijak lah gitu loh. Kecuali ada penjelasan ilmiah. Penjelasan ilmiah bukan bahasanya, tapi bagian ininya loh yang sesat ini. Alasannya ini bla 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 bla. Kita pasti bisa menerima gitu. Jadi kalau cuman ya kalau kamu betah dengan sesat, iya oke. Oke, saya ini sesat, sama lah sesat gitu. Cuma sesatnya di mana? Tunjukin coba itu loh. Maunya saya itu kan begitu. Jadi nggak sekedar yaudah betah terusin, saya juga nggak peduli kalau kamu keberatan dibilang sesat, iya, saya nggak keberatan gitu. Cuma kalau dikatakan bahasa sesat, frase sunnah Rasul sesat, sesatnya di mana gitu?
Alasannya cuma satu, karena tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada apanya gitu. Itu saya sekarang gergetannya di situ. Tidak ada apanya. Kalau frasenya memang tidak ada dalam Al-Quran. Cuman substansi, pengertiannya, maksudnya, isinya ada dalam Al-Quran gitu. Kalau mau dikaji. Jadi apanya gitu loh. Bahasanya, frasenya, atau pemahamannya gitu. Atau pengertiannya. Itu harus clear gitu. Baru nanti kita bisa diskusi enak gitu. Nanti kita bisa jelaskan panjang lebar mana ayatnya yang mengandung pengertian tersebut segala macam gitu. Dan seterusnya gitu. Sekarang istilah sesat aja dibilang bahasa itu tidak ada dalam, frasa itu tidak ada dalam Al-Quran. Semua pemahaman, semua substansi atau semua nilai-nilai kehidupan yang beredar dari zaman dulu sampai nanti itu selalu ada dalam Al-Quran dan itu terbagi dua selalu. Inilah ayat yang mau kita bahas ya. Ini buka surat Al-Hajj ya.